Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming Shine hari ini. Saya undang untuk jemaat mempersiapkan hati kita. Mari datang menghadap Tuhan hari ini. Oke, bawa kerinduan hati kami untuk menghadap Engkau, Allahku. Kerinduanmu menghadapnya hari ini. This is my desire. Ini kerinduan hati kami tuh. To honor you, Lord, with all my heart I worship you. Lord, have your way in
terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang waktu yang kami lewati ya Tuhan. Sampai detik hari ini kami bisa kembali mengucapkan syukur kami ke hadapan Engkau Tuhan. Dan secara streaming hari ini boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Allah. Sampai detik hari ini ya Tuhan, kami tetap bisa bersyukur kepada Engkau. Kami bisa menerima semua bentuk kasih-Mu ya Tuhan. Itu karena Engkau Tuhan. Kami mau pakai setiap waktu yang telah Kau berikan ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Kami pakai dengan maksimal ya Tuhan. Pakai hidup kami menjadi sebuah kesaksian ya Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk menjadi sebuah berkat ya Tuhan bagi orang-orang di luar sana ya Tuhan. Pakai kami besar ya Tuhan. Dan di hari Minggu ini ya Tuhan, ketika kami pagi-pagi menghadap Engkau hari ya Tuhan, kami bawa hati yang sangat merindukan Engkau ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bertahta atas setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Biarkan hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Biarkan sukacita kami meluap ya Tuhan ketika kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau sambut pujian hari ini, ibadah hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi siapa shalom saudaraku yang terkasih yang sedang menyaksikan. Saya ajak untuk jemaat yang di rumah untuk kita naikkan pujian. Mari bangkit berdiri.
the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. You high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out in power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out and power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Angkat tanganmu, katakan holy. Holy, holy, holy. Kau Allah yang kudus Tuhan. Holy, holy, holy. I want to see you. Katakan sekali, holy Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to katakan sekali lagi, holy Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out and power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. 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 Harapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidup.
hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hari ini beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Tuhan ada di tempat di mana setiap kami berada. Dan mari Roh Kudus jamah hati kami, lawat kami, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami, sehingga kebenaran firman ini Tuhan bisa masuk dalam hati kami dan akhirnya bertumbuh, berakar, menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini juga Tuhan pakai sesuai dengan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, mari Tuhan bicarakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat siang. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara untuk melayani saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa sampai hari ini ketika kita masih bisa berkumpul, kita bisa memuji Tuhan, kita masih bisa beribadah, itu adalah bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Begitu saja kita, mari sapa saudara kita di sebelah kiri, sebelah kanan. Bagi yang dengan keluarga menyaksikan ibadah ini, katakan bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara, kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini, semuanya dengan cara hidup yang baru, sampai pada ke ibadah pun kita dengan gaya online seperti ini. Mari kita sama-sama menanggapinya dengan penuh dengan sukacita. Sebab kita berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Untuk itu, ketika kita dalam situasi yang seperti ini, kita perlu membangun energi positif sehingga imun tubuh kita bisa meningkat, sehingga daya kekebalan tubuh kita pun bisa meningkat dan kita tidak mudah terpapar penyakit. Kita bisa melewati segala sesuatu ini dengan baik. Untuk itu, mari senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa bersukacita. Oke, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita masih berbicara tentang roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, saya
pernah membaca sebuah artikel tentang filosofi kepiting. Diceritakan bahwa masyarakat Filipina mereka senang sekali untuk mengkonsumsi kepiting-kepiting kecil yang mereka pungut dari sawah. Nah, cara mereka untuk menangkap atau menyimpan hasil tangkapan mereka kepiting ini adalah dengan cara menaruh di dalam sebuah ember atau baskom, tapi tidak ditutup. Jadi mereka memilih pelan-pelan, 1, 2, dan sampai akhirnya penuh embernya. Mereka tinggalkan begitu saja, tanpa takut kepiting itu akan keluar dari ember. Mengapa demikian? Karena para pencari kepiting ini, mereka sangat menyadari sifat dari kepiting. Sebab ketika ada satu kepiting yang hendak berhasil keluar dari ember atau baskom yang telah mereka siapkan sebagai wadah menyimpan hasil tangkapan mereka ini, ketika kepiting yang satu hampir keluar, maka kepiting-kepiting yang lain akan berusaha menarik dia kembali jatuh ke dalam kubangan atau ke dalam ember atau baskom tersebut. Itu yang terjadi, sehingga akhirnya kepiting-kepiting itu tidak bisa keluar dari ember walaupun mereka tidak diikat atau mereka dibiarkan tetap hidup di dalam sebuah ember. Nah, ketika mereka sudah berhasil menangkapnya, dibiarkan begitu saja, besok pagi baru akhirnya kepiting-kepiting akan dimasak dan menjadi santapan bagi para penangkap atau para pemburu kepiting tadi. Dan itulah yang terjadi. Seekor kepiting tidak akan pernah bisa keluar dari ember karena kepiting-kepiting yang lain akan menarik kembali dia jatuh ke dalam ember tersebut atau ke dalam baskom tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudaraku yang kekasih? Ini ibaratnya sama seperti kita adalah orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita dipanggil keluar ke dalam terang yang ajaib yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai identitas kita sebagai orang percaya. Tapi faktanya adalah ketika kita mau bergerak maju menyambut panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita seringkali digagalkan atau dihalang-halangi atau dalam tanda petik dibuat supaya kita tidak bisa melangkah maju dalam iman kita. Entah itu berbagai macam hal yang akan kita hadapi. Sehingga akhirnya kita berkompromi dengan itu, kita menikmati itu, dan akhirnya kita menjadi orang Kristen yang merasa tidak terlalu penting dalam kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Sebab ketika kita mau mencoba untuk menjadi lebih baik, mencoba untuk lebih sabar, datang banyak pencobaan. Ketika kita mencoba untuk menjadi orang yang murah hati, banyak sekali pengeluaran yang harus dikeluarkan bagi diri kita sendiri, sehingga kita mau memberkati orang lain kita terasa sulit. Atau bahkan mungkin kita memberikan persembahan, membantu karya pelayanan pun agak sulit. Kenapa? Karena kita mendapatkan tantangan yang membuat kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak bagi diri kita, sehingga akhirnya kita susah untuk mau memberikan sesuatu atau membagikan sesuatu kepada orang lain. Kita susah untuk mengendalikan diri, kita susah untuk menguasai diri, terutama terhadap dengan kata-kata. Mungkin ketika kita mau mengucapkan kata-kata berkat, tapi masalah ada saja. Difitnah orang, dikata-katain orang, diomongin orang, dicibirin orang, digosipin orang, sehingga akhirnya memaksakan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin kasar, kata-kata mungkin jorok, kata-kata umpatan dan sebagainya. Tapi tanpa sadar itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita, sehingga akhirnya ketika kita bergerak sebagai orang percaya, yang dimana dikatakan bahwa kita adalah terang, kita adalah garam, kita malah acuh tak acuh dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Sebab lingkungan sekitar kita mendorong kita, menekan kita untuk terus hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Saudaraku yang kekasih, kita harus tahu bahwa kita harus mampu untuk menguasai diri, untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Saudara, pernah mendengar sebuah istilah dimensi yang baru? Ini merupakan sebuah istilah yang cukup keren dan cukup hangat di kalangan gereja karismatik khususnya. Dimensi yang baru. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua, ketika kita berbicara tentang dimensi yang baru, apa yang di dalam bayangan kita, saudaraku? Saya kira maksud dari dimensi yang baru ditangkap oleh orang Kristen karismatik khususnya secara umum. Kita akan menangkap bahwa ketika kita masuk dalam dimensi yang baru, kita katakan amin. Sebab apa yang kita bayangkan, kita akan mengalami kesuksesan di sana bersama Tuhan. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita akan memiliki mobil baru, rumah baru, pekerjaan baru, sukses dalam pekerjaan, dan sebagainya. Itu adalah dimensi baru yang dalam tanda petik kita berpikir Tuhan menyiapkan untuk itu.
Saudaraku yang kekasih, ketika kita mau jujur dan mau melihat secara benar dengan menurut Alkitab, maka kita menemukan bahwa dimensi yang baru tidak berbicara tentang hal-hal yang lahiriah. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang akan ditambahkan kepadamu. Dan ketika berbicara tentang semua yang akan ditambahkan kepadamu, itu bukan berbicara tentang hal material, saudaraku yang kekasih. Kita harus pahami bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, masuk dalam anugerah Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus, dan kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar kita orang percaya dapat melakukan apa saja yang kita inginkan, tetapi untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagaimana kita adalah identitas orang percaya. Sebagaimana kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Untuk itu kita harus tahu bahwa kemerdekaan yang kita terima, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dengan identitas kita sebagai anak-anak terang saat ini, saudaraku yang kekasih. Jadi pembebasan yang Yesus berikan bagi kita, kita harus memahami bahwa pembebasan itu membuat kita terlepas dari hukum dosa, masuk ke dalam kasih karunia Allah dan melayani Allah dalam hidup kita. Jadi kita tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang duniawi. Dan ketika berbicara tentang dimensi yang baru, kita harus pahami bahwa ketika kita masuk di dalam dimensi ilahi, maka di situ bukan berbicara tentang kekayaan, materi, berkat-berkatnya, tapi di situ berbicara tentang penyangkalan diri, saudaraku yang kekasih. Saya ajak kita untuk membaca dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudaraku, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mendengar pada saat itu dia bicara. Bagaimana supaya kita dapat menjadi murid Kristus? Persyaratan untuk menjadi murid Kristus adalah kita yang siap untuk menyangkal diri, dan kita yang siap untuk memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Yesus. Dan perhatikan baik-baik amanat agung yang Tuhan berikan kepada murid-murid, bahwa pergilah dan jadikanlah murid segala bangsa murid. Semua bangsa menjadi murid, dan baptislah mereka dan seterusnya. Maka ketika semua bangsa yang menjadi murid, kita yang menjadi murid, maka kita masuk ke dalam prasyarat ini untuk menjadi murid, yaitu menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Itulah standar bagi orang percaya masuk dalam kekristenan. Jadi ketika saudara berbicara tentang dimensi yang baru, dimensi ilahi yang akan kita masuk ke dalam itu berbicara tentang penyangkalan diri, berbicara tentang memikul salib yang Anda harus terima. Bukan mengongkang-ongkang kaki hidup sebagai seorang raja di tengah-tengah dunia ini, tetapi bagaimana engkau menyatakan kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini, walaupun di dalam kehidupan kita penuh dengan penolakan dan seterusnya. Saya ingin mengatakan begini, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, maka kita dipengaruhi oleh dua hal yang membuat kita menyikapi atau memberikan tindakan atau sikap dalam hidup kita, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu adalah lingkungan, tempat tinggal, keluarga kita mungkin, tempat kerja, komunitas, bahkan pasangan kita. Mereka adalah orang-orang yang di luar kita, yang mempengaruhi kita untuk melakukan, memberikan sikap tertentu kepada mereka. Itu yang terjadi. Makanya, seperti kepiting tadi yang saya katakan, ketika kita mau berusaha untuk keluar menjadi lebih baik dalam panggilan Tuhan sebagai orang percaya, tantangan kita itu adalah orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tantangan kita adalah lingkungan di mana kita tinggal. Tantangan kita adalah keluarga kita sendiri. Tantangan kita adalah bahkan mungkin pasangan kita sendiri. Tantangan kita mungkin komunitas di mana tempat kita bermain, tempat kita hidup bersama-sama dalam kegelapan dahulu, tempat di mana kita melakukan kehidupan kita sebelum kita percaya dahulu, dan kemudian tempat pekerjaan kita. Dan ketika kita
kita mau keluar dari sana, hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang benar, maka mereka akan menarik kita dengan menghakimi kita, mengata-ngatai kita, mengejek kita, mencibir kita, menghalangi kita dengan berbagai macam hal supaya kita tidak dapat keluar menjadi lebih baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah faktor eksternal. Dunia sudah penuh dengan dosa, dunia sudah penuh dengan kehancuran. Makanya Paulus mengatakan bahwa pergunakanlah waktu dengan baik, sebab hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kita hidup di dalam dunia yang jahat itu. Sehingga orang-orang di sekeliling kita yang melihat kita akan menjadi lebih baik, iblis akan menggunakan mereka untuk menghalangi kita untuk kita dapat menjadi lebih baik. Ketika kita mau menyangkal diri, ketika kita mau memikul salib, itu adalah harga yang akan kita bayar sebagai murid Kristus, mengikuti Dia, sebagai orang percaya, sebagai murid yang dipanggil oleh Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, berbicara tentang dimensi yang baru, dimensi ilahi adalah hidup dengan penuh air mata. Sebab kedagingan yang harus dihancurkan ini membuat kita harus menyangkal diri ini begitu sulit dan begitu berat dalam hidup kita. Tapi itulah dimensi yang baru, hidup dengan penyangkalan diri dan memikul salib. Kita harus siap untuk dicibir, kita harus siap untuk ditolak, kita harus siap untuk dikata-katai, kita harus siap untuk difitnah. Kita harus siap untuk tidak ada yang mau berteman dengan kita. Kita harus siap untuk itu, sebab kita menyangkal diri dan kita memikul salib dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Dan itulah kemerdekaan yang kita diberikan kepada kita, supaya kita hidup sebagai hamba-hamba Allah. Kita hidup sebagai anak-anak terang dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Nah, faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah semua yang berkaitan dengan karakter hidup kita. Baik sebelum kita bertobat, nilai-nilai yang telah terpupuk dibentuk dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan kita, bahkan mungkin dengan sekolah dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi kita untuk kita menyikapi apa yang datang dari luar dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah percaya, kita sudah menjadi orang percaya dan kita sudah bertobat, maka faktor internal berikutnya adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, di mana kita memiliki identitas baru sebagai manusia baru, yang memimpin kita untuk menyikapi segala sesuatu yang datang dari luar. Kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, menuntun kita, memimpin kita, maka kita akan sama seperti kepiting-kepiting itu, yang ketika kita berusaha untuk keluar dengan kekuatannya sendiri, maka akan ditarik oleh orang-orang lain, ditarik oleh kepiting-kepiting yang lain untuk turun dan tenggelam di dalam ember atau baskom yang telah mereka tempati tersebut. Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa keluar, melampaui daripada setiap batasan-batasan dosa yang telah selama ini kita hidup di dalamnya, dan kita masuk ke dalam dimensi yang baru sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya lihat di media sosial, di dalam akun YouTube-nya seorang pendeta yang cukup terkenal, dia memberikan kesaksian tentang martir di China dari sebuah kisah nyata dari kutipan dari bukunya John Fox, Fox of Martyr. Dia bercerita tentang seorang hamba Tuhan, pendeta, yang melakukan misi ke sana dan kemudian mengabarkan Injil di sana, dan kemudian ada dua kakak beradik perempuan yang bertobat. Mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka masuk dalam perjamuan kudus, mereka dimuridkan, dan mereka bertumbuh sebagai orang percaya. Tapi suatu ketika mereka ditangkap, pendeta dan kedua orang perempuan ini. Apa yang terjadi di sana? Ketika mereka ditangkap, mereka akan dihukum mati. Dan hukuman matinya adalah mereka akan ditembak mati. Kemudian pada saat malam mereka beristirahat, datanglah seorang prajurit tentara datang kepada mereka, kepada sang pendeta. Kemudian berkata kepada sang pendeta, "Pendeta, Anda memiliki kesempatan untuk bisa selamat. Tapi supaya Anda bisa selamat, maka Anda memiliki syarat yang harus Anda tempuh, yaitu dengan tangan Anda lah perempuan dua orang ini harus menenggang nyawa mereka." Singkat cerita, ironi memang, si pendeta
bersedia untuk mengambil kesempatan itu dengan mengorbankan 2 orang perempuan ini. Kemudian besok pagi ketika mereka mau dieksekusi oleh sang pendeta, salah seorang dari mereka memberikan permohonan, permintaan kepada para tentara di situ untuk mau menyampaikan sesuatu kepada sang pendeta. Dan permintaannya diizinkan. Ketika dia berbicara dengan sang pendeta, dia berbicara dengan polos dan tegar kepada sang pendeta. Pendeta, kalau seandainya di dunia ini ada orang yang patut mendapatkan hormat kami, terima kasih kami, itu adalah Pak Pendeta. Sebab dari mulut Pak Pendeta kami dapat mengenali Yesus sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami. Dari tangan Pak Pendeta lah kami mendapatkan baptisan itu. Kemudian dari tangan Pak Pendeta lah kami mendapatkan roti yang dipecahkan sebagai tanda tubuh Kristus yang dibagikan kepada kami. Dari tangan Pak Pendeta lah, sebagaimana itu adalah darah Yesus yang dicurahkan dalam anggur itu yang diberikan kepada kami. Kami sangat rela untuk mengalami ini. Tapi ketika suatu saat nanti kalau Pak Pendeta setelah melakukan ini dan memiliki penyesalan yang begitu besar, datanglah kepada Yesus. Maka Yesus akan mengampuni Pak Pendeta. Mendengar pernyataan sang perempuan ini, pendeta itu begitu terharu, dia langsung seketika itu mengangkat pistolnya, langsung dor. Dan 2 perempuan itu meninggal. Saudaraku yang kekasih, ini adalah contoh dimensi yang baru yang dimiliki oleh 2 perempuan yang mati martir ini. Bagi mereka, hidup mereka bukanlah keuntungan, tetapi Kristus adalah keuntungan bagi mereka. Mati bagi Kristus adalah keuntungan bagi mereka. Itulah iman yang benar. Itulah dimensi yang baru. Mereka tidak lagi melihat kenikmatan dunia sebagai hal yang harus dipertahankan. Mereka tidak lagi melihat dunia sebagai hal yang harus mereka kejar. Mereka rela memberikan hidup mereka kepada Kristus, walaupun itu harus direnggut oleh orang yang sangat mereka hormati. Inilah dimensi baru yang dimana orang-orang percaya melangkah masuk ke dalamnya dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bisa sampai pada titik itu kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita untuk menuntun kita masuk ke dalam hal tersebut. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita harus memahami secara benar siapa kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk belajar dan mengerti bahwa kita ini adalah bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana Roh Allah ada, tinggal di dalamnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah milik Allah. Dan karena kita adalah milik Allah, Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Roh yang tinggal dalam diri kita inilah yang memimpin hidup kita, menuntun hidup kita. Kita adalah bait Allah. Saudara adalah bait Allah. Kita orang-orang percaya adalah bait Allah. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah bait Allah? Di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita? Saja kita untuk buka Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus
anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah bait Allah dan roh Allah tinggal dalam kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa apakah benar kita sudah hidup dalam kebenaran. Sebab mereka yang menjadi bait Allah di mana roh Allah diberikan, mereka berasal dari kebenaran. Nah, bagaimana kita berasal dari kebenaran adalah kita percaya akan nama Yesus. Dan percaya akan nama Yesus ini bukan hanya berbicara tentang percaya kepada nama Yesus, tapi benar-benar iman yang disertai dengan tindakan. Makanya Yohanes mengatakan bahwa selanjutnya itu adalah kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus kepada kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus mengikuti apa yang diperintahkan olehnya dalam hidup kita. Orang-orang yang hidup dengan mengikuti perintah yang telah Kristus berikan dalam hidup kita, yang hidup menuruti segala perintahnya, maka orang-orang itu di dalam dia adalah Roh Kudus yang hidup di dalam mereka. Ia diam di dalam Allah, Allah diam di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam diri kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Artinya kalau kita mau menyelidiki apakah saya benar adalah bait Allah, yang dimana roh Allah tinggal dalam diri saya, adalah apakah benar saya berasal dari kebenaran? Apakah benar saya percaya benar dalam Kristus Yesus, dan saya melakukan menuruti tindakan, menuruti perintah yang Yesus berikan dalam hidup kita? Sebab kita yang hidup dengan menuruti perintah itu, kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam diri kita. Dan kita yang tinggal di dalam diri Allah dan Allah tinggal dalam diri kita ini, demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam diri kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari selidiki dengan benar, saudaraku yang kekasih. Alkitab berkata bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Mungkin kita sebagai orang Kristen yang tiap hari datang ke gereja, kita menjadi orang Kristen yang aktif dalam persekutuan, kita menjadi orang Kristen yang aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi bagaimana dengan perintahnya yang akan kita hidupi dalam hidup kita? Apakah kita tidak menganggap itu sebagai hal yang sangat penting dan acuh tak acuh dengan hal tersebut? Tidak, saudaraku. Kita perlu hidup menuruti perintah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itulah tanda di mana kita diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita, dan di dalam kita demikianlah kita tahu bahwa roh Allah itu diberikan, dikaruniakan kepada kita. Mari kita menjadi orang percaya yang melangkah ke dimensi yang benar, tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Dan untuk melangkah ke sana memang butuh pergumulan. Melangkah ke sana kita perlu penyangkalan diri. Menyangkal ke sana kita perlu untuk memikul salib. Tapi ketahuilah saudaraku yang kekasih, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang dikaruniakan kepada kita, akan menuntun kita melewati semuanya itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh yang memerdekakan kita. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata begini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita sadari ini, saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mungkin faktor eksternal dari hidup kita, lingkungan, keluarga, sahabat, bahkan pasangan tidak mendukung kita dalam pertumbuhan iman kita. Tapi ketika kita hidup di dalam roh, roh itu memerdekakan kita untuk kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib sampai mencerminkan kemuliaan Allah, dan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kemerdekaan yang datang dari Kristus itu membuat kita bebas dari hukuman dan perbudakan dosa. Artinya kita menjadi orang percaya, kita tidak lagi dihukum. Kita sudah diselamatkan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kita juga dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa.
Jadi jangan mau untuk dibodoh-bodohi oleh iblis untuk mengikat kita, menarik kita untuk jatuh, menarik kita untuk tidak bisa keluar dari kehidupan kita yang lama, menarik kita dengan tuduhan, menarik kita dengan rayuan, menarik kita dengan fitnahan, dengan menggunakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan mau percaya itu, sebab saudara telah dimerdekakan. Ketika roh Allah hidup di dalam saudara, maka roh itu memerdekakan kita. Dan kita mampu untuk melewati itu. Dan kita harus pahami, kemerdekaan yang diberikan kepada kita itu bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang perbudakan dosa. Kita dimerdekakan dari sana. Kemudian yang kedua, kemerdekaan yang kita terima adalah pembebasan dari seluruh kuasa iblis. Dia tidak lagi mampu menguasai kita, sebab kita adalah hamba-hamba Allah. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan yang sering diombang-ambingkan oleh dosa, sering diombang-ambingkan oleh iblis, sering ditipu oleh iblis, sering dirayu, dan kita jatuh ke dalamnya. Kita anak-anak terang, kita di dalam terang, kegelapan sirna. Di dalam terang tidak ada hal yang terselubung. Tipu muslihat iblis tidak dapat menipu kita, sebab kita memandangnya dengan cara pandang Allah memandang itu. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita harus tahu bahwa rancangan Allah dalam kehidupan kita itu benar-benar penuh. Rasul Paulus ketika dia diperhadapkan di hadapan Raja Agripa, dia menceritakan bagaimana Kristus memanggilnya dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 17 dan 18. Dia berkata bahwa aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Yesus berbicara kepada Paulus bahwa Tuhan akan mengasingkan Rasul Paulus dari bangsa ini, bangsa Israel, dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, kepada bangsa-bangsa lain ini. Untuk apa? Membuka mata mereka, supaya mereka, bangsa-bangsa lain ini, berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian apa yang telah ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Artinya apa? Artinya pertama begini, Tuhan menginginkan kita, orang-orang percaya ini, supaya mata kita dibukakan. Jadi kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita adalah mata kita ini dibukakan. Kita tidak lagi ditutupi oleh dosa, kita lagi tidak ditutupi oleh kenikmatan dunia, tapi mata kita dibukakan. Mata rohani yang telah terhilang ini oleh karena iblis, yang telah dibutakan oleh iblis terhadap kebenaran sesungguhnya mengenai kerajaan surga, maka kita akan melihat bahwa pemberitaan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus ini membukakan itu semua bagi kita, membebaskan itu semua bagi kita, sehingga mata kita yang buta secara rohani tercelikan dengan benar oleh kuasa Roh Kudus yang membebaskan kita. Nah, yang kedua, supaya mereka berbalik, supaya kita yang dahulu berdosa ini belum mengenal Kristus, ketika mendengarkan pemberitaan tentang Kristus, beriman kepada Kristus, mata kita dibukakan, kita berbalik dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Artinya ini identitas kita sebagai orang percaya. Kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang berasal dari kebenaran dan Roh Allah tinggal dalam diri kita. Roh itu memerdekakan kita, bukan hanya tentang penghukuman, bukan hanya tentang perhambaan dosa, tetapi juga dari kuasa iblis yang mengikat kita. Kita dibebaskan, dilepaskan, berbalik dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Itu identitas kita sebagai orang percaya, saudaraku. Dan kita mendapatkan pengampunan dosa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13 tadi, ayat yang ke-18, tergenapi dalam hidup kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar dalam hidup kita. Ingat saudaraku yang kekasih, kita ini adalah bait Allah. Dan di mana bait Allah itu adalah tempat Roh Allah tinggal. Dan Roh yang tinggal di dalam diri kita ini adalah Roh yang memerdekakan.
Roh yang memerdekakan bukan hanya saja memerdekakan dari penghukuman, tapi juga dari perbudakan dosa. Dan roh yang membebaskan kita dari seluruh kuasa iblis, dan akhirnya menjadikan kita semakin serupa dengan gambarnya. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa roh yang tinggal di dalam diri kita, selain dia memerdekakan kita, dia juga memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu, saya ajak kita untuk buka 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 7 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Debbie bahwa kita ini seumpama bejana tanah liat yang usang. Dan Roh Kudus adalah harta yang ada di dalam dirimu. Mari kita pahami bahwa orang percaya harus menjaga dan mempertahankan imannya yang dipercayakan kepada kita. Sebab itu adalah harta yang sangat berharga dalam hidup kita dibanding apapun juga. Ketika saudara masuk ke dalam dimensi ini, dimensi ilahi ini, setelah terlepas dari penyangkalan diri dan juga pikul salib, maka mata kita dibukakan, kita dimerdekakan, kita masuk dalam kuasa Allah. Maka kita dapat melihat segala sesuatunya dengan jernih, tanpa lagi terselubung oleh tipu muslihat iblis. Dan seketika itu kita akan tahu bahwa semua yang kita pandang ini di tengah-tengah dunia yang kita hidup adalah sampah. Dan kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga yang dalam hidup kita. Dengan demikian kita perlu memeliharanya. Dan ketika kita perlu memeliharanya itu, kita harus tahu bahwa kita dapat melakukan itu bukan karena kekuatan yang kita punya, tetapi Roh Kudus yang bukan memberikan roh ketakutan, tapi memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa hidup memelihara iman kita yang telah sampai kepada dimensi ilahi ini dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Sekalipun kita berada pada masa yang sulit, tekanan yang sulit, lingkungan keluarga yang sulit, pekerjaan yang sulit, pasangan hidup yang sulit, segala sesuatu faktor eksternal yang sulit dalam hidup kita. Tapi kita hidup bukan karena faktor dari luar itu. Kita hidup karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Faktor internal ini yang mengubahkan gaya hidup kita, pola pikir kita, cara pandang kita, dan menuntun kita untuk melihat Allah dalam hidup kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk memelihara harta ini dalam hidup kita. Untuk itu kita harus mempertahankannya dengan terhadap setiap serangan-serangan yang iblis lakukan. Ketika dia mau menarik kita untuk jatuh, ketika dia mau membuat kita untuk tidak bisa keluar dari belenggu dosa, kita harus tahu kita tidak berjuang sendiri. Ada Roh Kudus, roh yang dalam diri kita yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melampaui itu. Saudaraku yang kekasih, memelihara iman ini harus dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan yang mengilhami kita dengan kebenaran, yang menuntun kita untuk mampu melewati semuanya itu. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita tidak mampu untuk keluar dari lingkungan ruang lingkup dosa ini, saudaraku yang kekasih, jangan putus asa. Bangkit, melangkah lagi. Percayalah bahwa Roh Kudus memimpin saudara untuk mampu untuk melewati hal tersebut dalam hidup kita.
Dan ketika kita berbicara tentang memelihara iman ini yang telah dipercayakan kepada kita ini, saudaraku yang kekasih, maka kita harus siap dan setia untuk hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Sebab ketika Dia memimpin kita untuk keluar, kita perlu untuk taat mengikuti Roh Kudus untuk keluar dari ruang lingkup dosa ini. Sebab ketika kita memalingkan wajah kita ke belakang, maka kita akan jadi tiang garam sama seperti istrinya Lot. Ketika kita ditarik keluar dari Sodom dan Gomora, artinya kita dibebaskan dari hukuman. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari tipu muslihat iblis. Kenikmatan dunia, batu sandungan bagi kita untuk jatuh ke dalam dosa, menuju kepada kuasa Allah, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup sebagai murid Kristus, hidup sebagai orang-orang yang pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus, memancarkan kemuliaan Kristus, hidup sebagai terang, hidup sebagai garam, hidup sebagai saksi, hidup sebagai hamba Allah. Tapi ketika saudara memandang dan melihat ke belakang dan tergiur terhadap apa yang di belakang, Roh Kudus tidak akan bisa memimpin saudara untuk keluar. Sebab saudara tidak mau berdampingan dengan Dia, setia dengan Dia untuk melangkah ke depan. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari memandang hidup kita sebagai orang percaya bahwa roh yang ada dalam diri kita ini jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau saudara berbicara tentang dimensi yang baru, new dimension, ini berbicara tentang penyangkalan diri. Ini berbicara tentang menjadi keserupaan dengan Kristus. Ini berbicara menjadi saksi Kristus. Ini berbicara menjadi hamba Allah, menjadi anak-anak terang, menjadi teladan, menjadi para pengajar, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Inilah dimensi ilahi yang harus kita pahami. Dan ketahuilah, kita mampu untuk lewati itu. Sebab apa? Sebab yang pertama, kita adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal. Dan yang kedua, ketika roh Allah tinggal dalam diri kita, Dia memerdekakan kita. Dan Dia memerdekakan kita bukan hanya memerdekakan kita dari penghukuman, tapi juga dari perbudakan dosa, dari tipu muslihat iblis. Supaya apa? Memancarkan kemuliaan Kristus dengan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, roh yang hidup dalam diri kita ini adalah roh yang memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan demikian, kita semua mampu untuk bisa hidup dengan benar, keluar dari ruang lingkup yang jahat tadi. Kita akan menjadi kepiting yang bisa keluar dengan kemenangan, sebab kita keluar bukan karena kekuatan kita, karena kita setia terhadap pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita keluar, masuk ke dalam dimensi yang baru. Begitu saudaraku yang kekasih, apapun masalah yang kita alami saat ini, apapun situasi yang menghimpit kita saat ini, ingat, kita tidak dikuasai oleh faktor dari luar. Karena kita adalah hamba Kristus, kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk memandang dengan jernih terhadap situasi sekeliling yang kita lihat. Mari kita jadi pemenang dengan hikmat yang benar. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang masuk ke dalam dimensi yang baru, dimensi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita dengan benar. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami belajar. Kami tidak tertipu oleh iblis Tuhan untuk kami tetap hidup di dalam dosa, tetapi kami benar-benar menjadi orang-orang yang mampu melewati dimensi ilahi, hidup di dalamnya sebagai orang percaya. Ketika orang-orang di sekeliling kami yang secara tidak langsung diperdaya oleh iblis untuk menghalangi kami untuk melangkah maju, Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup bukan karena mereka, tapi karena ada roh Allah dalam hidup kami. Sebab kami adalah bait Allah, dan roh Allah tinggal dalam diri kami. Roh itu memerdekakan kami. Roh itu yang akan memberikan kami kekuatan.
kasih, dan juga ketertiban untuk kami bisa melangkah dengan pasti masuk ke dalam dimensi ilahi yang telah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat Tuhan yang ada mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, kami harap semuanya dalam keadaan sehat, ya, menikmati hari-hari di dalam situasi seperti ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Kami harapkan semua tetap bersukacita, tetap bersyukur dalam segala kondisi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Oke. Ya, untuk pengumuman ke depan, persembahan minggu lalu sudah di-share di grup, silakan jemaat Tuhan bisa melihatnya. Kemudian untuk persembahan hari ini bisa dilakukan dengan transfernya ke rekening gereja yang tertera. Silakan jemaat Tuhan memberi dengan bersukacita. Kemudian untuk hari Jumat tetap kita akan mengadakan doa sepakat, ya, pokok doa yang akan di-sharekan di grup. Kemudian sebelum berdoa bersama-sama, kita akan ada pertemuan singkat melalui Zoom. Nah, silakan jemaat Tuhan yang mungkin selama ini belum pernah bergabung, kami mengundang untuk bergabung di setiap hari Jumat jam 8 malam, ya. Kita akan bercerita, akan ngobrol-ngobrol santai untuk melepas rasa rindu kita selama ini, ya. Kemudian minggu depan, karena masih belum ada berita selanjutnya dari pemerintah, pengumuman dari pemerintah bagaimana tentang beribadah, ya. Jadi untuk saat ini, minggu depan kita masih tetap akan melakukan ibadah secara online. Ya, silakan jemaat Tuhan tetap menikmati masa-masa seperti ini, mengambil hikmahnya dan tetap memiliki sikap hati yang benar, ya, walaupun mungkin di rumah gitu, tetapi mari kita memiliki niat yang tulus di hadapan Tuhan untuk mengikuti setiap ibadah walaupun secara online. Oke, mari kita akan berdoa saat ini untuk persembahan dan juga akan berdoa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami sangat bersukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan kami sungguh bersyukur karena kami menaruh segala pengharapan kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Biarlah sungguh-sungguh kami tenggelam di dalam firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan di hari ini itu sungguh boleh menjadi kekuatan yang akan tertanam di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini untuk persembahan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Engkau juga yang memberkati setiap tangan yang mungkin belum bisa memberi di hari ini. Biarlah Tuhan juga yang melimpahkan berkat-Mu, dan kami menyerahkan semua persembahan yang terkumpul. Biarlah semuanya ini boleh menjadi persembahan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Kami tetap menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang memberkati di dalam masa-masa tengah mempersiapkan kehidupan normal yang harus dijalani oleh bangsa kami ini ya Tuhan. Mari Engkau yang memberkati, memberikan hikmat bagi setiap para pemerintah dan juga bagi setiap orang-orang yang terkait di dalamnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan, dan juga Tuhan berkati seluruh rakyat bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga memiliki sikap yang respect terhadap pemerintahan dan juga memiliki kesadaran yang baik yang tumbuh dari diri kami sendiri ya Tuhan, untuk bekerja sama dengan setiap kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami
Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam segala pergumulannya. Mari Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menjadi jawaban di dalam setiap apapun pergumulan yang dihadapi, baik itu pergumulan untuk keluarga, pergumulan untuk pekerjaan, pergumulan untuk pasangan hidup, pergumulan untuk keuangan, dan juga untuk kesehatan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang turut campur tangan sehingga jemaat-Mu boleh melewati setiap hal-hal yang harus dilalui ini dengan kekuatan dari Allah, dan melewati setiap pergumulan ini dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang pasti, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur, dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang akan memasuki tahun ajaran baru ya Tuhan, yang studi. Mari Engkau berkati semuanya, semua yang diperlukan Tuhan cukupkan ya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh tetap beribadah walaupun dengan jarak jauh. Tuhan, kami di tempat kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan yang terus satukan hati kami, sehingga kami tetap bersatu hati, dan hati kami juga senantiasa boleh tetap tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami berdoa dan mengalaskan segala doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya ajak kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.